Hari ini, semua orang bicara agama, tapi dikit banget yang paham. Kita hidup di zaman ketika agama bukan lagi ruang refleksi, tapi konten buat dikonsumsi. Orang ngaji bukan buat ngerti, tapi biar viral. Ceramah jadi ajang flexing iman, bukan merenungi kekurangan diri. Semua berlomba-lomba jadi paling suci, paling bener, paling lurus. Tapi ketika kita ketemu orang kayak Cak Nun yang ngomong pelan, mikirnya dalam, logikanya tajam, dan gak pernah nafsu rebutan panggung, orang malah bilang, "Ah, dia mah cuma budayawan, nggak bisa dijadiin rujukan." Cak Nun terlalu dalam buat dunia yang cetek, terlalu jujur buat masyarakat yang lebih suka ilusi. Di saat banyak orang rebutan mimbar, Cak Nun justru turun ke jalan. Bikin forum di kampung-kampung, bahas Tuhan, politik, cinta, dosa, kapitalisme, semua dilibas dengan bahasa manusia. Tapi karena beliau nggak mainan branding agama, nggak pasang spanduk bergambar surga, nggak menjanjikan pahala instan, maka dia dianggap nyeleneh. Padahal justru di titik itu, dia menjaga kemurnian, bahwa agama itu harusnya membebaskan, bukan menakuti, menyembuhkan, bukan menyesatkan. Kita hidup di era algoritma, bukan era perenungan. Ceramah yang laku bukan yang ngajak mikir, tapi yang bikin marah, yang bawa ayat buat nyerang orang lain. Sementara Cak Nun ngajak, duduk bareng, ngopi, berpikir, memaafkan, ngerangkul yang beda. Semua itu dianggap gak relevan, karena emang gak cocok buat era viral. Beliau bukan ustadz Instagram, bukan dai TikTok, bukan seleb hijrah. Tapi beliau paham, iman itu bukan soal tampilan, tapi soal pertarungan batin. Dan itu, sayangnya gak bisa dijual dalam bentuk konten 1 menit. Di saat umat ribut soal siapa yang paling islami, Cak Nun justru jalan sendirian, bertanya, apa itu Islam kalau gak menghadirkan kasih? Dia ngajak kita berpikir, tapi juga bertauhid. Rasional, tapi tetap tunduk. Spiritualitasnya membumi, logikanya mengakar, kritiknya menohok tapi penuh cinta. Tapi sayangnya, jalan tengah itu sepi, karena orang lebih suka ekstrem, lebih gampang ikut aliran keras atau pasrah total tanpa berpikir. Dan mungkin kita memang belum siap punya figur seperti Cak Nun, karena dia bukan produk, dia proses. Dan hari ini, orang lebih suka hasil instan daripada perjalanan panjang. Ngaji sekarang kayak konser, pakai tiket, ada seat plan, ada merch. Penceramah, bukan lagi pewaris nabi, tapi public figure. Yang viral, dia yang disembah. Yang rame, dia yang dianggap benar. Yang gak masuk algoritma, dituduh sesat. Agama itu mestinya bikin kita sadar. Tapi hari ini, agama justru bikin kita mabok. Mabok ayat, mabok dalil, tapi gak paham arah. Kayak baca peta tapi gak tahu mau kemana. Kritik dikit, lu dibilang liberal. Nanya dikit, lu dibilang kurang iman. Cak Nun gak ngajak lu teriak takbir, tapi ngajak lu mikir. Kenapa orang miskin makin banyak padahal masjid makin megah? Dia gak ngajarin lu benci kafir, tapi ngajarin lu nanya, kita ini manusia, atau cuma mesin pengganda amalan? Buat Cak Nun, agama bukan alat adu benar, tapi ruang untuk saling dengar. Bukan buat ngeramein neraka orang lain, tapi buat memanusiakan diri sendiri. Dulu orang ngaji biar ngerti, sekarang orang ngaji biar eksis, biar bisa upload reels waktu sujud, biar dapat endorse gamis, biar dinilai udah hijrah, padahal belum pulang ke akal sehatnya sendiri. Ngaji jadi acara selfie, ceramah jadi tempat pamer suara, bukan suara hati. Agama dijual per paket, diskon kalau ngajak teman. Di negeri ini, agama nggak sekadar keyakinan, tapi komoditas politik, senjata ideologis, dan tools marketing. Yang pakai peci bisa jadi caleg, yang bawa ustadz bisa jadi presiden, yang rajin demo bisa naik jabatan, yang rajin mikir disuruh tobat. Lo gak harus milih antara jadi ustadz seleb atau ateis skeptis. Lo bisa jadi manusia yang tetap percaya Tuhan, tapi juga sadar bahwa iman tanpa akal sama dengan jebakan, dan logika tanpa kasih sayang adalah senjata. Lo bisa beragama kayak Cak Nun, yang sholat tapi juga mikir, yang ngaji tapi gak norak, yang takut Tuhan tapi gak suka main neraka-nerakain orang. Kalau mabok agama itu bikin lo merasa paling suci, mungkin itu bukan agama, tapi ego lo yang dibalut ayat. Agama itu jalan pulang, bukan panggung hiburan, bukan pasar follower, apalagi ladang endorsement. Video ini bukan soal mengkultuskan tokoh, bukan juga buat nunjuk siapa paling suci. Gue cuma muak sama dunia yang makin bising tapi kosong, makin religius tapi makin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan paling dasar.
Di negeri yang katanya mayoritas beragama ini, terlalu banyak yang ngaku cinta Tuhan, tapi benci sesama manusia. Terlalu banyak yang hafal kitab, tapi buta nurani. Dan di tengah kekacauan itu, sosok-sosok waras justru ditenggelamkan, dicap nyeleneh, dibilang gak sejalan. Padahal mereka cuma ngajarin satu hal sederhana. Jadilah manusia. Udah, itu aja. Gue bikin video ini bukan buat ngasih tahu jalan mana yang lurus. Karena kebenaran bukan punya satu golongan. Dan kebijaksanaan gak pernah hidup di keramaian yang cuma bisa nunjuk dan menghakimi. Gue bikin ini buat lo semua yang masih mau mikir, masih mau bertanya, dan masih percaya bahwa logika itu bagian dari iman. Karena suatu hari nanti, saat bangsa ini mulai bangun dari mimpi panjangnya, saat kita akhirnya berhenti takut untuk berpikir dan mulai sadar bahwa akal sehat bukan musuh agama, tapi sahabat paling jujur dari iman. Di hari itu, mungkin kita baru bakal nyesel. Nyetel video-video lamanya sambil nahan tangis, baca ulang quotes-nya sambil nyumpah dalam hati. Kenapa dulu kita nggak dengerin dia baik-baik? Karena sosok kayak Cak Nun udah nggak ada, udah lama pergi. Udah nggak bisa lagi duduk bareng kita di forum kecil yang penuh tawa dan air mata. Udah nggak bisa lagi nyeletuk pelan dengan nada yang biasa-biasa aja, tapi maknanya nusuk sampai ubun-ubun. Jangan buru-buru jadi orang suci. Jadi manusia aja dulu. Dan kita yang dulu sibuk ribut soal siapa paling benar, cuma bisa diem, nelen sesal, karena kita kehilangan bukan cuma seorang tokoh, tapi satu cahaya kecil di tengah kegelapan bangsa yang mabok kebenaran. Dan kalau lo ngerasa video ini nyelekit, bagus. Itu tandanya lo masih hidup, masih waras, masih bisa diselamatkan dari banjir dogma dan gelombang fanatisme buta. Gue gak ngajarin lo apa-apa. Gue cuma ngajak lo buat ingat gimana rasanya jadi manusia. Tetap waras dan tetap semangat.